Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di UBH Channel. Semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezeki. Amin. Selanjutnya mari tambah lagi pengetahuan kita, dan pada video kali ini admin akan sampaikan pembahasan tentang kisah seorang pemuda miskin sahabat Nabi yang dinikahkan dengan wanita cantik bak bidadari surga. Mari kita simak kisah selengkapnya. Insyaallah bermanfaat. Namun sebelumnya admin mohon maaf bila terdapat kekeliruan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Sahabatku, pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Julaibib. Sahabat Nabi yang satu ini namanya tidak begitu populer. Wajahnya tidak tampan dan dia juga miskin. Meskipun demikian, keadaan Julaibib, Nabi sangat menyukainya. Oleh karena itu dia sangat dekat dengan Nabi. Dan selain itu, Nabi juga mempunyai seorang sahabat yang memiliki putri yang sangat cantik. Dari sinilah kisah dimulai. Pada suatu hari, Rasulullah datang dan bertanya kepada salah seorang sahabat yang memiliki putri cantik itu. "Aku mau melamar putrimu, apakah engkau setuju?" Sahabat itu menjawab, "Siapa orangnya yang tidak mau putrinya dinikahi Rasulullah?" Nabi tersenyum, kemudian beliau berkata lagi, "Tapi aku datang melamar putrimu bukan untukku." Sahabat itu merenung, dan lantas dia bertanya kepada Nabi, "Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Apa untuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Bagiku sama saja. Aku akan senang sekali." Kemudian Nabi menjawab, "Aku melamar putrimu untuk Julaibib. Apa engkau setuju?" Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Kebetulan ia tahu Julaibib, seorang sahabat Nabi yang miskin dan tidak tampan. "Kalau begitu aku musyawarahkan dengan keluargaku dulu ya Rasulullah." Lalu lelaki itu pergi menemui istrinya. Dia berkata, "Wahai istriku, Rasulullah datang melamar putri kita. Bagaimana menurutmu?" "Alhamdulillah, betapa beruntungnya kita. Siapa yang tidak senang putrinya dilamar Nabi?" Lelaki itu terdiam sejenak, dan dia berkata, "Tapi bukan untuknya." "Lantas untuk siapa?" kata istrinya. "Untuk Julaibib." "Hah, kalau untuk dia, aku tidak akan menikahkan putri kita." Sang ibu mengkhawatirkan masa depan putrinya. Kekhawatiran yang wajar bagi semua orang tua. Ia tahu siapa Julaibib. Seorang pemuda miskin dan tidak tampan rupanya. Meskipun dia dekat dengan Nabi, seorang ibu pasti sangat peduli dengan masa depan putrinya. Kedua pasangan suami istri itu terdiam. Mereka bingung. Bagaimana mungkin putrinya yang sangat cantik harus menikah dengan laki-laki yang tidak tampan dan tidak punya? Wajar ia khawatir dan tidak menyetujuinya. Tiba-tiba putrinya datang, menemui mereka. "Ayah, Ibu, dari tadi aku sudah mendengar pembicaraan kalian. Dan aku sudah paham maksudnya. Lalu bagaimana bisa kalian menolak lamaran? Katakan aku ikhlas dan rela menerimanya. Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara." Jawaban tegas gadis itu meluluhkan hati ayah bundanya. Kedua orang tua putri cantik itu saling berpandangan. Mereka berkata, "Baiklah anakku. Jika engkau sudah rela, maka kami akan merestuimu." Mereka saling berpelukan bahagia karena sudah dapat kesepakatan. Pernikahan pun dilangsungkan. Di malam harinya, sebelum Julaibib menikmati malam pertama dengan istri yang cantik jelita itu, seruan jihad fisabilillah menggema. "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar seruan itu, Julaibib langsung bergegas. Ia segera keluar rumah menyongsong panggilan jihad. Ketika perang selesai,
Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang sedang mengevakuasi Mujahid. Banyak prajurit yang terluka dan ada juga yang mati syahid. Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ada lagi, ya Rasulullah. Apakah kalian kehilangan seseorang? Sampai 3 kali. Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Semua pasukan sudah kembali, yang syahid sudah kita temukan. Aku kehilangan Julaibib, cepat bantu temukan dia. Sehingga semua mencari di mana Julaibib. Mereka tidak terpikir nama itu. Setelah disebut oleh Rasulullah, baru mereka mencarinya dan mendapatkan Julaibib telah mati syahid. Di sekitar jasadnya ada 7 mayat musuh dari kaum kafir. Sungguh luar biasa Julaibib. Malam pertama dengan istri cantiknya ia korbankan, demi perang melawan kafir. Terlebih dia mampu membunuh 7 orang musuhnya. Lalu Rasulullah membopong jasad Julaibib dengan kedua tangan beliau. Ketika memakamkan, Rasulullah juga yang memasukkan jasadnya ke makam. Lalu beliau bersabda, ketahuilah, Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darinya. Sampai 2 kali kalimat tersebut diulang-ulang oleh Nabi, sehingga membuat mereka iri dan kagum kepada Julaibib. Mereka berkata dalam hati, sungguh beruntung Julaibib. Dia sudah syahid. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Ia mati syahid dan dinyatakan bagian dari Rasulullah, yang tentu saja mendapat keutamaan besar termasuk dinikahkan dengan bidadari. Kisah Julaibib ini setidaknya menjadi ibrah untuk kita. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, namun Allah memandang hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian video dari UBH Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, semoga banyak rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.